ada beberapa hal. Oke, kita mulai aja ya. Jadi semuanya itu dari, kan kalian kan lihat ya banyak yang, halo Dani. Banyak yang apa, saya start dulu ya. Kan kalian tahu ya banyak story-story anak-anak yang lo kok di rumah sakit dan lain-lain. Oke, saya balik ke beberapa minggu. Saya ceritain kronologisnya ya. Saya ceritain kronologisnya. Kronologis sih. Saya ceritain dari awal mulanya. Kenapa akhirnya sampai ada story-story yang apa ya, gimana ya? Tendensinya kesel gitu, tendensinya, karena kalian harus pahamin anak-anak, ada beberapa anak RRQ yang ditahan sampai kurang lebih 10 jam tanpa apa, tanpa, bukannya nggak tanpa kejelasan, tapi bener-bener disuruh nunggu aja gitu loh. Dan saya paham ada sedikit frustasi. Nah, tapi sebelum sampai situ, saya mau balik ke beberapa hari sebelum kita berangkat. Saya lupa tepatnya tanggal berapa, tapi harusnya tuh seminggu sebelum ya, seminggu plus atau 7 hari, 7 hari sebelum tanggal keberangkatan, atau lebih, kalau nggak salah sih lebih sih. Jadi kita ada tes ya. Yang pertama kita ada tes swab dari official ya, dari pihak Muntun. Pihak Muntun mengharuskan kita untuk swab tes. Dari tim RRQ dan tim-tim yang lain, tim AE terutama, itu kita melakukan swab test. Nah, saya nggak terlalu masalahin ya swab testnya dan lain-lain, karena saya ngerasa sebelum swab test itu kita udah ada karantina mandiri. Jadi memang anak-anak nggak pergi-pergi, nggak kemana-mana lah, ibaratnya di rumah. Itu yang pertama. Terus kedua juga memang apa ya, kita cukup tidur, vitamin juga fokus. Jadi memang saya nggak merasa akan punya banyak halangan untuk swab test ya. Apalagi beberapa pemain kita sebenarnya waktu ngisi acara Muntun juga di swab test. Jadi intinya kayak Whisking dan lain-lain tuh sering banget swab test gitu loh, karena dia ada ngisi acara. Terus Lemon, Sin, dan Albert juga waktu itu juga ngisi acara Muntun ya, Mobile Legend yang 22 itu tanggal 22 Desember kalau nggak salah. Itu swab test juga aman-aman aja, santai. Nah, tapi official swab test dari Muntun untuk M2 ada masalah. Ada beberapa pemain kita dinyatakan positif. Ya. Jadi teman-teman, saya balik ke beberapa minggu sebelum kita berangkat ke Singapura nih. Dinyatakan positif. Positifnya lumayan banyak. Ya, lumayan banyak. Ada beberapa orang yang dimana mungkin kalian juga udah bisa udah bisa prediksi lah kira-kira beberapa nama. Satu itu James, kedua itu Sin, ketiga itu Lemon, keempat Whisking, kelima R7. Ya, ada 5. Tapi dari kita ngerasa kayak wah ini parah banget. Kok bisa gitu loh. Karena di unit apartemen kita tuh juga banyak orang. Akhirnya dari pihak manajemen mengharuskan untuk full swab test. Besoknya kita dapat beritanya malam. Besoknya kita melakukan swab test. Swab test mandiri ya. Swab test mandiri. Di rumah sakit, yang bukan di rumah sakit, kita panggil panggil ada layanan, mereka datang. Dan ini memang udah jadi langganan RRQ. Pas kita swab test, ada Mbak, ada yang lain, ada driver dan lain-lain. Beberapa pemain RRQ penasaran, ngerasa memang gak kenapa-napa, ikutan tes.
kita pakai service yang 12 jam. Jadi kita jam 8 pagi tes, malamnya udah kelihatan hasilnya. Lucunya, ajaibnya negatif guys. Negatif. Lemon Whisking R7 melakukan tes, padahal nggak sampai berapa jam gitu loh. Karena memang ngerasa nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu siapa-siapa. Negatif. Ya, negatif. Sedangkan besokannya Sin dan James ngecek juga, ya, di tempat yang berbeda di Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi jelas ya ininya. Kita penasaran kan, dan negatif. Oke, sampai sini tes pertama ada yang positif, tes kedua semuanya negatif. Tiba saat penentuan tanggal 30 Desember, kita semua melakukan tes. Kalau sampai ada yang positif, nggak boleh berangkat. Tanggal 30, kita tes, semuanya 100% negatif. Negatif ya. Jadi, tes pertama, saya nggak tahu kenapa. Saya nggak mau menyudutkan orang, saya juga nggak mau menyalahkan pihak siapapun, tapi intinya ada 5 anak RRQ yang bukan diduga ya, pokoknya hasilnya positif. Tapi kita tes lagi besoknya negatif. Negatif tanggal 30 Desember, karena